Sahabat Hikmah, kampanye partai dan pasangan calon presiden pemilu 2024 sudah dimulai. Semua sibuk mencari simpati demi mendudukkan wakil-wakilnya di kursi elit negeri ini. Namun panasnya kampanye politik ini justru kini dipandang dingin oleh Angelina Sondak. Mantan politisi sebuah partai besar ini tak lagi berminat menginjakkan kaki di dunia penuh intrik ini. Ya, karir duniawinya memang begitu pesat di era 2000-an. Wanita yang akrab dipanggil Angie ini begitu terkenal setelah terpilih sebagai Putri Indonesia tahun 2001. Karir ini mengantarkannya naik ke panggung politik dan terpilih menjadi anggota DPR untuk beberapa periode. Hingga akhirnya, kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di tahun 2011 ikut menyeret namanya. Ya, rentetan kisah pilu ini harus dijalani Angie. Belum kering air mata sejak meninggalnya sang suami Adjie Massaid di tahun 2011. Ia pun harus meninggalkan buah hatinya Keanu Jabbar Massaid. Ya, sang politisi cantik ini harus menjalani 10 tahun hukuman penjara di rutan Pondok Bambu. Kini, usai menjalani hukuman, ia kembali merajut kasih sayang dengan sang anak. Menghimpun waktu yang terbuang saat sang anak tumbuh besar dan membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Aku nggak pernah terpikir untuk mengembalikan image aku, karena emang aku itu sesungguhnya di mata Allah juga nggak punya image gitu. Artinya image itu kan hanya berlaku buat dunia, dan yang aku lakukan sekarang itu nggak lagi untuk berupaya agar supaya manusia percaya sama aku, agar supaya manusia suka sama aku, udah nggak lagi. Kalau sekarang tuh tinggal bagaimana Allah aja yang suka sama aku. Karena kan kalau seakan-akan berbicara mengenai gimana sih membangun image, itu kan berarti saya mengutamakan dunia ini, saya mengutamakan pandangan manusia untuk menganggap saya ini punya image yang baik. Tapi sebaik-baiknya sekarang ini saya ketika memahami Al-Quran, saya merasa bahwa buat apa kita membangun image di dunia ini kalau image di mata Allah kita juga jelek. Hukuman memang membuat Angie berubah. Ia pun merasa benci dengan kehidupan silamnya. Saat-saat menjalani masa tahanan, Angie lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tekun mendalami ajaran Islam yang dianutnya. Sajadah dan sholat menjadi teman hidupnya sehari-hari. Dan inilah yang ia akui membuatnya menjadi seorang muslimah seutuhnya. Di balik jeruji besi, Angie punya banyak waktu untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Hingga kini, 15 juz Al-Quran bisa ia baca di luar kepala. Subhanallah. Prosesnya sih emang gak niat buat dihafal ya. Karena kan kalau kita ini sedang mencari teman hati itu, rasanya di dalam itu kan kita nggak punya teman lain selain, kalau saya ya Al-Quran. Karena Al-Quran itu seperti jawaban daripada setiap kegalauan hati saya. Misalkan saya lagi sedih, ntar ketemunya ayat ini. Kalau saya lagi ngerasa saya nggak kuat, ntar ketemunya ayat itu. Jadi bagi saya tuh kayak Al-Quran itu berbicara ke saya. Dan setelah saya mendalaminya dan menikmatinya, otomatis kan jadi hafal ya. Karena memang kalau Al-Quran itu makin dihafal makin lupa sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita menikmatinya, tanpa dihafal pun akan jadi hafal. Nah, jadi sebenarnya hikmahnya di situ. Yang paling menyiksa dirinya saat mendekam di penjara adalah terpisah dengan putranya Keanu Jabbar Massaid. Waktu itu Keanu berusia 2,5 tahun. Usia di mana seharusnya sang anak mendapat bimbingan aktif dari orang tuanya. Karenanya, perasaan rindu pun selalu berkecamuk dalam hati Angie setiap hari. Sebenarnya, setiap tahanan memang punya kesempatan menelpon keluarga lewat wartel rumah tahanan sampai pukul 5 sore. Sehingga para tahanan selalu mengantri untuk menelpon selama maksimal 5 menit lamanya. Angie berusaha untuk tidak menggunakan kesempatan ini agar putranya tak mendengar pembicaraan tak pantas dari tahanan lain. Karenanya, ia pun rela melakukan pekerjaan berat dan menjijikkan dalam rumah tahanan agar bisa selalu punya waktu khusus berbicara dengan putranya. Jadi kalau misalkan biliknya penuh, ya kan kedengeran apa yang diomongin yang di sebelah gitu ke kita. Terus kita juga nggak ingin supaya Keanu tuh mendengar hal-hal yang enggak lah. Jadi kalau misalkan kita jadi
petugas kebersihan lah katakanlah ya, cleaning service, dan kita membersihkan blok itu pada waktu narapidana lainnya udah di dalam. Jadi pasti wartel akan kosong. Awal-awalnya merasa bahwa ya ini mungkin pekerjaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya saya lakukan lah. Sahabat hikmah, ibu adalah sosok yang sangat mulia. Ibu berani berkorban apapun untuk anaknya. Sebagaimana kalau kita lihat kisah tentang Nabiullah Ibrahim bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan juga Nabiullah Ismail, yang manakala Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di suatu tanah yang tandus dan hanya diberikan bekal sedikit saja. Ketika itu Siti Hajar sudah kehabisan dan air susunya sudah kering, air asinya sudah kering. Kemudian ia berlari ke Marwah dan juga Sofa Marwah sebanyak 7 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya membantu Siti Hajar dan juga Nabiullah Ismail, keluarlah dengan air Zam-Zam yang sampai saat ini bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan. Sahabat hikmah, ibu adalah surga yang nampak di dunia. Oleh karena itu, jikalau kita menginginkan surga, maka gembirakanlah ibu kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Namun sebaliknya, apabila kita membuat orang tua atau seorang ibu sakit hatinya, bahkan tersiksa dengan anaknya, maka siap-siaplah murka Allah akan datang kepada kita semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat hikmah, oleh karena itu banyak-banyaklah minta doa kepada ibu, karena Nabi SAW bersabda, da'watul walid ala walidihi mustajabah. Doa orang tua, apalagi seorang ibu kepada anaknya, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun berlalu, Angelina Sondakh dinyatakan bebas dari hukuman pidana. Kebebasannya diwarnai isak tangis bahagianya. Ini menjadi momen pertama Angie bertemu Keanu, putra kandung sematawayangnya pasca menghirup udara bebas. Angie mengaku merasa canggung saat bertemu dengan Keanu yang telah berusia remaja 12 tahun. Sebenarnya sih sampai sekarang juga masih canggung ya, karena kan saya ini meninggalkan Keanu 10 tahun, saya baru bersamanya sekitar 2 tahun, dan banyak masa-masa yang hilang dari saya dan Keanu. Makanya kalau misalkan saya tuh merasa bahwa ketika saya bertemu dengan Keanu tuh, oh iya ya, banyak hal yang harus saya gantikan, termasuk menjadi ibu yang bisa mengajarkan Keanu tentang Islam itu sebenarnya. Terlalu lama berpisah seolah tercipta jarak antara Angie dan putranya. Karenanya hingga saat ini Angie masih berupaya sesering mungkin melakukan kegiatan bersama dengan Keanu. Jika libur sekolah, sang anak juga diajak untuk ikut acara kajian Islam, seperti terlihat di Masjid Darussalam Bekasi ini. Di tempat inilah Angie menjadi pembicara kajian dengan berbagi pengalaman hidupnya. Ya, masa lalu membuat Angie trauma. Ia memantapkan hatinya untuk mengisi kegiatan dakwah. Meski begitu, wanita berusia 46 tahun ini menolak jika ia disebut sebagai guru mengaji ataupun ustazah. Namun, kegiatan positifnya ini diakui dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidupnya. Sebenarnya saya agak enggan ya kalau dibilang ustazah atau tausiah, karena untuk mencapai sebutan ustadz atau ustazah itu kan kita harus menguasai 13 cabang ilmu fikih, kita harus tahu tafsir. Tafsir itu ada ribuan bahkan puluhan ribu gitu. Sementara saya alhamdulillah hanya penikmat Al-Quran, sehingga akhirnya dari manajemen aku udah ya udah sih mbak, sharing aja gitu kan. Aku bilang aku nggak punya kemampuan secara ilmu untuk memberikan tausiah, tapi apabila ceritaku ini bisa menjadi sesuatu yang membuat orang lain kuat dan cerita mereka bisa membuat saya menjadi istiqomah, mungkin metode yang begitu yang saya prefer begitu. Tak hanya kegiatan agama, kini Angie juga disibukkan dengan menjadi pembicara di beragam acara hingga podcast.
Ia bahkan telah memiliki studio podcast sendiri di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Perlahan namun pasti, Angie bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Dengan posisinya sebagai single parent, Angie harus giat mencari nafkah demi kebutuhan hidupnya dan buah hatinya. Dalam Islam, istiqomah adalah hal yang terpenting. Istiqomah artinya adalah tetap di jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam istiqomah. Yang pertama, istiqomah dalam hati. Artinya hati selalu menjaga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam lisan, menjaga lisan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah dalam perbuatan. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara agar kita tetap istiqomah. Yang pertama adalah ikhlas dalam hal ibadah, ikhlas dalam amal, karena ini adalah ruhnya. Jikalau orang beramal dia tidak ikhlas, maka dipastikan dia akan jauh daripada hal istiqomah tersebut. Kemudian yang kedua adalah salat, karena salat ini merupakan adalah ibadah yang paling utama. Barang siapa yang bagus salatnya, baik salatnya, maka baik pula amalnya, karena dia telah menjaga salat 5 waktu secara utuh. Kemudian yang ketiga, mencari ilmu. Ini penting karena ilmu menuntun kita untuk menuju jalan yang benar, terhindar daripada kekeliruan. Kemudian adalah mencari teman yang soleh. Ini adalah sebagai penunjang kita agar senantiasa sebagai pengingat. Apabila kita melenceng, tidak dalam jalan yang lurus, ada sahabat teman kita yang soleh yang mengingatkan. Kemudian yang terakhir adalah zikir, senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.